paradigma kekurangan dan paradigma kelimpahan. Oke, ya, kita masuk ke poinnya. Paradigma kekurangan dan kelimpahan. Kekurangan kelimpahan ini ukurannya apa? Ini kan subjektif juga ini, ya toh? Apa yang menjadi ukuran dari kekurangan dan kelimpahan itu? Bagi orang yang di pedalaman sana, punya senter satu itu, di kampung saya punya senter, itu sama dengan punya Rolls Royce di Jakarta. Jadi kalau kita mengukur kekurangan dan kelimpahan itu dari material, itu nggak bakal ketemu. Itu nggak bakal ketemu. Kita harus mencari sesuatu yang sifatnya universal. Coba misalnya teman-teman ke Papua, bawa pizza dengan bawa pinang di pedalaman. Orang pizza itu dibuang nanti. Walaupun ini mahal dari Itali. So what gitu kan. Yang dia butuhkan pinang. Yang dia butuhkan tuh pinang. Buah pinang. Coba bawakan uang 5M sama orang yang kena COVID. Atau bawakan satu vaksin penyembuhnya. Milih vaksin dia. Tawarkan istri cantik, nggak mau milih vaksin. Tawarkan istri cantik, habis diambil terus mati, buat apa? Iya kan? Nah, lalu apa yang harus kita gunakan sebagai ukuran dari kekurangan dan kelimpahan itu? Yang bisa kita gunakan adalah apa? Persepsi. Persepsi. Persepsi itulah yang menentukan jangkauan pandang, luas pandang kita, ya. Jadi kekurangan dan kelimpahan itu dikaitkan dengan kemampuan untuk seberapa luas dia, seberapa dalam memahami dirinya sendiri, ya. Itu dulu, seberapa dia kekurangan dan kelimpahan ini dikaitkan dengan kedalaman dalam memahami dirinya sendiri. Bisa jadi dia ini jomblo, tinggal di Papua, tapi dalamnya minta ampun, itu berlimpah dia itu. Dibandingkan dengan misalnya Mas Camim, istrinya 2, Mas Camim yang di Semarang ya, bukan Surabaya. Anaknya 10, tapi pemahamannya terbatas, itu kekurangan dia. Bisa jadi misalnya kelimpahan ini adalah seorang petani ya. Seorang petani di Wonosobo sana, tapi memahami dirinya begitu mendalam. Ya. Dan itu bisa bukan mengalahkan ya, bisa melampaui pemahaman Bill Gates yang punya uang berapa truk itu. Jadi kita ngomongin paradigma itu nggak ngomongin fakta material. Ngomongin paradigma, kita ngomongin apa tadi? Paradigma, ngomongin sistem nilai. Ya. Tadi kan udah disebut dari atas tuh. Sistem nilai yang hidup. Sistem nilai yang hidup. Dan sekarang itu peradaban atau masyarakat itu lebih mengutamakan sistem nilai lagi daripada fakta-fakta yang material.
Dalam ekonomi misalnya sekarang, ide-ide kreatif itu lebih dihargai daripada fakta bahwa dia punya mall. Enggak. Mall bisa sepi sekarang udah. Jadi kalau dulu sistem nilai ini belum dihargai oleh masyarakat. Makanya kita bisa melihat ada orang-orang yang katakanlah orang-orang yang sangat ahli secara spiritual tapi miskin. Itu karena apa? Masyarakatnya tidak menghargai sistem spiritual. Lebih menghargai yang material. Makanya saya ketika pertama kali bayar kelas TEP itu, maunya saya mahal ini 15 juta. Dulu maunya begitu. Karena ini mahal. Kalau saya sendiri tidak menganggap ini mahal, terus apalagi orang lain. Orang kalau ke Singapura bayar 15 juta itu kan murah. Material lah. Kenapa saya yang punya sistem nilai, kemudian saya murahin? Nggak mau. Saya dihitung-hitung, oh ya tetap aja 15 juta dia datang. Sewa pesawat, oh ya udah kalau begitu. Jadi nggak turun. Sebenarnya 15 juta kan sewa pesawat, sewa hotel 3 hari kan. Sama aja 15 juta. Jadi jangan sampai kita ini tidak sadar nilai ya. Teriak-teriak spiritual tapi kita sama uang itu menghargai nilai spiritual itu rendah. Apaan itu? Mestinya biaya untuk kebutuhan nilai itu lebih tinggi secara politik dibandingkan dengan biaya piknik. Ya kan? Biaya buku saya lebih mahal itu daripada biaya makan saya. Karena saya makhluk spiritual. Itu kalau teman-teman mau lihat, paradigmanya ini sebenarnya dia makhluk spiritual atau makhluk material. Lihat uang yang digunakan untuk belajar. Kalau masih banyak uang ngopi-ngopinya itu berarti masih makhluk material ya. Esensinya dia adalah material. Kenapa? Anggarannya itu menentukan keberpihakannya tuh. Ya. Jadi ini satu Hijriah ini momentum untuk menemukan definisi baru, orientasi hidup kita ini kemana? Ya, toh? Kalau orientasinya ke spiritual, industri buku yang maju sebagaimana halnya di tingkat dunia, orang terkaya itu yang jualan buku. Ya kan? Bukan yang punya sawah, bukan yang punya tambang emas. Kita masih ributin Freeport. Padahal orang terkaya di dunia itu orang yang jualan buku. Ya kan? Itu poinnya. Ini ya. Jadi kekurangan dan kelimpahan itu kemudian dikaitkan dengan kedalaman memahami diri. Nah, itulah di situ kemudian kekurangan dan kelimpahan itu bisa kita definisikan dari peta kesadaran ya. Kita bisa menggunakan peta kesadaran untuk mendefinisikan kekurangan dan kelimpahan. Situlah Hawking mendapat ruang lagi. Kalau bab pertama, wahyu mendapatkan ruang di dalam batin kita. Sekarang itu Hawking lah, kita masukin juga dikit. Ya, karyanya kita masukkan, dia mendapatkan ruang di dalam batin kita sebagai ilmuwan ya. Ilmuwan yang memberikan panduan sederhana bagaimana mengukur esensi diri kita itu apa, ya kan? Jadi kekurangan dan kelimpahan itu dikaitkan dengan pengetahuan akan esensi dirinya itu apa, ya kan? Pengetahuan akan esensi dirinya itu apa.
Itu makna kekurangan dan kelimpahan. Saya akan batasi sini. Ya. Esensi diri saya apa? Jawaban itu akan menunjukkan bahwa itu kamu paradigmanya kekurangan. Ya. Nah, secara progresif, esensi diri kita itu bisa kita jelaskan dalam dua kerangka paradigma yang berbeda. Esensinya material, paradigma material, dan paradigma spiritual. Esensi kemanusiaan kita itu material atau spiritual. Itu kemudian presentasi selanjutnya akan saya bahas material itu mewakili dimensi ketiga, sementara spiritual itu ini minimal dimensi kelima. Ya. Dimensi kelima. Saya sudah punya beberapa slide yang dibantu oleh Jenny. Value, ya. Value, perbedaan antara diri sebagai makhluk dimensi 3 dan diri sebagai makhluk dimensi 5. Ini penulisannya salah ini ya. Harusnya ke atas. Bilangan tingkat. Ini keliru ini. Moga-moga Jenny nonton. Search. Ke atas ini harusnya. Sini ke atas gini. Salah ini. Ya. Tapi terima kasih lah untuk Jenny. Ya. Jadi kita lihat dulu. Jadi kalau diri sebagai dimensi ketiga, maka orientasinya itu adalah selfish, ya. Melayani diri, selfish, egois, selfish aja. Sementara kalau dia dimensi kelima, itu dia servisnya bukan ke others, ya. Tapi itu keseluruhan ini, kalau kita maknai, melayani keseluruhan, termasuk dirinya. Jangan sampai jadi pengikut aliran lilin. Biar saya hancur, yang penting yang lain terang. Oh jangan, itu bukan dimensi kelima, itu dimensi ketiga yang masih bego. Ya, ini service to wholeness, ya. Seluruhan. Jadi termasuk dirinya. Jadi kita bisa lihat, oh makna kekurangan itu ya hanya melayani dirinya. Yang lain enggak, oh kurang, harusnya keseluruhan, itu berlimpah dia, ya. Seperti itu. Itu satu. Ini apa namanya, coba kita terangkan apa maksudnya kurang dan kelebihan, apa kelimpahan itu loh. Terus poin berikutnya, third dimension itu, dimensi ketiga itu, money oriented. Money oriented. Sementara dimensi kelima, creativity oriented. Jadi kalau masih punya utang, terus nyari lagi utang untuk nutupi utang lama, itu ciri-ciri dimensi 3. Itu kekurangan ide, kekurangan kreativitas dia. Ya, ini penting ini. Karena ini banyak kasus, ya. Apalagi musim pandemik, PPKM nih kan, kalau bisa Pak Jokowi meninggal aja nih, biar nggak ngelanjutin PPKM terus. Kenapa? Money oriented. Kalau creativity oriented, PPKM lah sepanjang tahun. Nggak ada ngaruhnya.
PPKM sampai kamu jadi milikku. Udah nggak apa-apa itu. Asik. Yang efek. Karena value-nya creativity oriented. Creativity itu kan dari dalam, bukan dari luar. Jadi hati-hati dengan aliran lilin dan aliran tukang gali lubang tutup lubang. Itu dimensi ketiga itu. Jadi kalau teman yang datang, bang, usahaku lagi bangkrut, bang, pinjam modal lah, langsung gali, langsung cepat-cepat. Ini paradigma kekurangan, pantasan dia bangkrut. Kenapa? Paradigmanya kekurangan, dirinya hanya yang material, ya. Udah, jangan dipinjamin tuh. Tapi kalau datang bawa banyak persembahan, nih saya kasih modal 5 juta ya. Persembahannya 20 juta soalnya. Jadi hati-hati ini. Set dimension ini kan esensi dirinya adalah yang materi dan seragam, ya toh? Jadi set dimension ini esensi manusia itu adalah material. Material di sini tubuh dan seragam. Tubuh plus identitas sosial. Sementara esensi dari dimensi kelima ini adalah yang transenden, spiritual. Oke. Kita lihat lagi kekurangan. Terus fear dia, base-nya fear, basisnya itu ketakutan, perilakunya itu basisnya itu ketakutan. Sementara dimensi 5 basisnya itu cinta, hati, ya, hati, love. Itu kalau orang memahami dirinya sebagai yang esensi dirinya material, maka nanti ini muncul nih nilai-nilai, ya, muncul nilai-nilai ini. Oke. Terus kesadarannya itu keterpisahan, ya, keterpisahan. Dia akan keterpisahan artinya kesadarannya itu ilusi, ya, ilusi keterpisahan. Separation consciousness, ilusi keterpisahan. Dia akan mengalami ilusi. Ketika dia mengalami ilusi, dia akan terus mengejar bayang-bayangnya. Seperti itu. Sementara yang dimensi kelima, paradigma kelimpahan itu, kesadarannya itu utuh, keutuhan. Ya. Kalau ini keterpisahan, ini keutuhan. Makanya dia melimpah. Seperti itu. Ini ciri-ciri paradigma ya. Ciri-ciri paradigma kekurangan itu kesadarannya terpisah. Sementara ciri-ciri paradigma keutuhan itu keberlimpahan itu paradigmanya keutuhan. Seperti itu. Oke ya. Terus kemudian tentang ketuhanan ya. Dia berpisah dengan Tuhan, berjarak dengan Tuhan. Jadi Tuhan tuh di sono jauh, jauh. Jauh. Sementara yang kelimpahan itu, Tuhan tuh di dalam. Kehadiran Tuhan itu di dalam diri kita. Di dalam dirinya Tuhan itu hadir. Atau Tuhan itu hadir pada dirinya. Ya. Jadi God
is outside ini berarti Tuhan itu tidak hadir, absen, karena jauh, berjarak. Sementara ini Tuhan itu di dalam, berarti Tuhan itu hadir. Ya. Itu poinnya. Terus, yang paradigma kekurangan manusia dimensi 3 itu fokusnya pada hal-hal yang fisikal, material. Fisikal, interaksi fisik. Lokalitas fisik. Ya. Lokalitas fisik. Sementara yang kelimpahan itu fokus realitasnya itu non lokal, ya. Energi itu kan sifatnya non lokal. Terus kemudian ciri-ciri yang lain, konvensional itu artinya the only. Konvensional itu artinya tidak ada perbaharuan, ya, tidak bisa diperbaharui. Konvensional kan seperti itu. Konvensional itu menuju rusak. Sementara alternatif itu artinya bisa diperbaharui. Ada pembaharuan. Jadi di sini ini konvensional ini fix, ya. Fix. Kesadarannya itu fix. Fix. Ini sama dengan kemarin saya dapat ini, ya. Saya dapat apa namanya? Video TikTok dari teman-teman SMA. Ada orang Papua ngomong logat Papua kan, ngomongin perempuan gitu, yang sedang patah hati gara-gara ditinggal mantan. Dia patah hati ditinggal oleh pacarnya itu. Mau mati, mau bunuh diri. Lalu datanglah orang Papua, Nona, ini Indonesia, penduduknya itu 270 juta. Kamu kok patah hati hanya untuk satu orang itu? Kamu itu bego atau dibego-begoin? Kalau kamu mau sama saya aja, saya siap nih katanya. Ternyata modus juga ini, abang-abang ini. Jadi itu maksudnya konvensional itu seperti itu, ya. Mudah patah hati, mudah rusak konvensional itu. Sementara alternatif itu artinya apa? Terbaharui, ya. Terbaharui. Konvensional itu artinya mudah bisa habis. Ya, bisa habis. Berkurang. Berkurang. Sementara alternatif itu artinya diperbaharui, bisa bertambah, bisa bertumbuh. Ini hanya berkurang dan terbagi, ya, berkurang dan terpisah. Sementara yang alternatif itu kan artinya bertambah, bisa bertumbuh, ya kan, tumbuh kali. Ini penting ini, kalau punya kesadaran miskin ini, konvensional itu, ya, kesadaran akan kekurangan, sesuatu yang terus berkurang. Sementara alternatif itu artinya bisa bertambah, ada pilihan lain, ada choice. Kalau konvensional ini kan dia fix, ya, just it, hanya itu, nggak ada pilihan. Ya, ada pilihan. Kalau nggak ada pilihan itu berarti terpaksa. Terpaksa. Jadi konvensional ini terpaksa, berkurang, terpisah, itu bisa dimasukkan sebagai kategori konvensional. Yang bisa habis, ya. Sementara alternatif itu terus bertambah, terus bertumbuh. Jadi awalnya nanti ini misalnya paradigma kita yang melihat, ya, kita yang melihat orang-orang yang
paradigma material sebagai yang konvensional, ya. Sementara mereka melihatnya alternatif. Tapi yang berkuasa itu yang konvensional sekarang, bukan yang alternatif. Karena ada, ya, secara kolektif memang masyarakat itu masih setuju dengan konvensional. Nah, bagaimana kemudian tuh ini kan ada semacam bukan paradoks ya, ancaman ini. Bagaimana ini yang kolektif ini kok mendukung yang konvensional itu loh. Ini kan lama-lama negara ini bubar ini. Kalau masyarakatnya mendukung konvensional, membuang yang alternatif. Nah, kemudian kan kita mesti, ya, solusinya ini kita mengajar, ya, mengajar. Biar yang alternatif ini menjadi banyak pendukungnya, menjadi dominan. Terus, dimensi ketiga yang paradigma kekurangan itu kontrol, menguasai. Sementara yang kelimpahan tuh ada freedom. Ada freedom. Jadi kalau ada hasrat relasi kuasa, ingin mendominasi, itu pasti dia terjebak di paradigma kekurangan. Ya. Kontrol. Power di sini ini maksudnya kekuasaan, ya. Kekuasaannya. Dia di sini itu love, cinta. Cinta itu kan tidak menguasai, tapi dia menerima kita. Kalau kekuasaan itu aslinya itu memanfaatkan, ya. Power sini memanfaatkan. Kalau di sini ini love itu sifatnya menumbuhkan. Menumbuhkan. Nah, kata memanfaat itu kerjakan begitu, ya. Tapi bahasanya memberdayakan. Jadi padahal secara filosofis itu dia nggak berdaya, dikuasai. Menteri Pemberdayaan Perempuan ternyata dikuasai. Ya, diberdaya apa sih, dikuasai. Power di sini dikuasai, menguasai. Sementara di sini ditumbuhkan. Greed, apa greed itu? Rakus, ya. Greedy. Rakus. Sini unity, utuh, ya. Greed itu nggak pernah puas, ya, nggak pernah puas, nggak pernah puas. Dia nggak pernah puas. Serakah, ya, kelimpahan nih. Sementara yang kekurangan, yang kelimpahan itu unity. Unity itu, ya, utuh, perasaannya utuh. Orang yang serakah itu kan karena dia nggak punya kekurangan, ya, greed, terjemahkan kekurangan. Makanya serakah itu karena kurang. Kalau orang udah utuh, ya buat apa gitu? Buat apa? Kemudian fokusnya pada yang material, sementara yang kelimpahan itu fokus evolusi spiritual. Jadi kalau yang satu ini fokus nabung, ya, yang satu fokus belajar.
fokus ubudiyah. Nanti yang akan itu kelihatannya 15 tahun mendatang itu baru kelihatan. Yang satu tabungannya makin berkurang, yang satu makin bertambah. Itu lama ini kelihatannya ini. Saya bisa diukur kayak teman-teman saya dulu. Waktu tahun 2004 sampai 2006, teman-teman itu fokus nabung. Sasaran pertamanya itu bisa beli motor kalau sales itu. Sasaran pertamanya nabung untuk beli motor dapat. Kemudian nabung untuk bikin rumah. Mereka sudah punya tanah di kampung. Sekarang itu motornya sudah nggak ada, rumahnya sudah masuk sertifikat masuk bank. Karena mereka makin tua, makin tambah umur tuh makin tidak berdaya, produktivitas makin turun. Nah, sementara saya yang dulu gaji itu habis buat beli buku, kemudian tuh buat belajar, buat ubudiyah katakan begitu, semakin kreatif. Bayangin beli buku berpuluh-puluh tahun ajak. Anggaran buku selalu lebih besar daripada anggaran jalan-jalan dan anggaran makan, termasuk anggaran pulsa. Dulu begitu. Bertahun-tahun begitu. Itu makin kreatif, makin kreatif. Karena satu fokus pada materi, ngumpulin materi, satu ngumpulin berkat. Nah, ini yang ngumpulin berkah. Ngumpulin berkat dari guru ziarah, ngumpulin berkat, ngumpulin hikmah. Akhirnya apa? Jiwa saya tumbuh kreatif. Sementara yang sana nggak bisa tumbuh. Kenapa? Makanannya BPKB, nggak bisa hati itu makan BPKB. Nggak bisa makan tembok. Nggak bisa makan dia. Malah rata-rata teman-teman saya, keluarga cenderung mau bubar, menuju bubar. Kenapa? Istri sudah nggak cantik lagi. Suami sudah bungkuk, udah gak ganteng lagi. Cari yang baru kayaknya. Celaka itu. Ya, salah fokus. Dan itu mereka kira ya itu salah orientasi aja. Itu paradigma mereka. Tapi karena mereka nggak belajar paradigma, dikiranya takdir dari Tuhan. Padahal itu adalah paradigma mereka. Truth versi mereka. Jadi ini penting ya, ini penting. Ini penting. Material fokus ini saya udah, saya udah menyaksikan banyak teman saya sejak dari SMP malah saya pantau itu. Ada yang sekolah itu biar bisa jadi PNS. Saya lihat, saya pantau mereka sama-sama ke Jogja. Kami dulu ada kurang lebih 48 orang lah itu. Ke Jogja semua. Pulang-pulang jadi PNS. Sekarang itu makin tua saya lihat. Makin tua. Sementara saya memang nggak kuliah. Tapi saya belajar. Karena belajarnya bukan untuk menjadi PNS. Tapi untuk apa? Saya, penemuan diri. Bukan untuk dapat ijazah, dapat kerja. Enggak. Itu orientasi yang material. Sampai hari ini sehari itu rata beli buku 3-5 lah. Tiap hari itu aja. Tiap hari. Ini tanggal merah aja ini, nggak ada paket buku. Kemarin ada nggak? Tiap hari order aja. Murah-murah kan sekarang. Jadi ini ya, fokus ke material atau fokus ke spiritual. Kalau fokus ke material, itu makin lama itu makin berkurang. Tapi kalau fokus spiritual, makin lama itu makin cakep dia, makin bersinar. Oke ya. Terus banting tulang. Ya, banting tulang dia. Kerja tipes kayak King dulu. Tarik, narik, diabetes. Itu ciri-ciri.
Terus yang kelimpahan itu dia mengalir dalam rencana Tuhan, ya. Kalau ini kan dia kerja keras ini kenapa? Dia apa istilahnya itu? Dia bikin rencana sendiri, makar terhadap rencana Tuhan. Sementara in the flow ini dia mengalir dalam rencana Tuhan. Makanya kalau dulu saya pas ditanya masa depanku gimana, nggak usah ikut kamu nggak punya masa depan. Kamu nggak punya masa depan, nggak usah bikin rencana masa depan, stres kamu nanti. Kamu nggak bisa flow. Jadi di sini ini working hard sama mengalir ini hanya soal sebenarnya kehidupan ini itu rencana Tuhan atau rencanamu sendiri. Itu yang membuat orang itu berbeda jiwanya.